Elsa bakalan cemburu sih sebenarnya, bakalan kayak iri. Ya itu sih. Ya, konfliknya sekarang yang aku amati adalah kedekatan antara tentunya Aldebaran dan Andin. Makin banyak apa ya, cerita-cerita yang fresh dari mereka, dan makin apa ya, makin kelihatan banget chemistry-nya mulai tumbuh kembali gitu, makin kuat. Dan kita di sini juga seneng-seneng sih, semuanya seneng banget. Kemarin kita sibuk dengan kejar saling kejar apa ya, orang-orang yang meneror Elsa dan keluarganya, dan akhirnya Randy dan Aldebaran otomatis turun tangan untuk mengejar orang ini gitu. Terus dalam mengejar teror tersebut itu sudah sampai mana Mbak Sika? Karena ini juga Randy dan Aldebaran kembali kompak lagi juga kan? Ya, banyak banget, jujur banyak banget scene-nya kemarin, dan itu kebetulan pas banget lagi dapet scene live, jadi yang bener-bener harus kita tayangin di malamnya. Itu bener-bener apa ya, suatu tantangan banget buat kita, karena kita juga ngejar waktu, dan itu nggak nggak mudah adegannya. Banyak banget scene actionnya, banyak banget adegan-adegan yang lumayan berbahayanya, kejar mengejar, dan banyak banget spot-spot yang harus kita ambil gitu. Jadi alhamdulillah sih semuanya lancar, dan kita juga menikmati akhirnya hasilnya ya, alhamdulillah tayang gitu memuaskan gitu. Memuaskan. Ini juga banyak banget penonton juga rating kembali tinggi lagi seperti dulu, lalu juga banyak juga yang minta scene romantis Andin dan Aldebaran gitu kan ya. Dan juga ini mau tayang juga scene romantis ini, nurutin mau penonton. Kak Randy ngeliat ini? Iya, alhamdulillah ya, aku sangat bersyukur banget. Sekarang makin banyak kembali yang nonton Ikatan Cinta, responnya makin baik, makin banyak yang apa, yang mensupport lagi seperti dulu ya. Mudah-mudahan tetap bertahan sampai ya kapanpun, karena kita juga butuh banget support seperti ini, karena itu yang membuat kita semakin semangat gitu di lokasi, dan semakin seneng ketika orang-orang merespon sesuatu yang ada di adegan itu gitu. Kak Randy juga menjadi sorotan juga hubungannya dengan Bella. Tarik ulur gimana Kak Randy? Ya, mungkin scene Randy plotnya sama Bella, eh, ya itu dia, ketika Bella mencoba untuk mengutarakan hatinya ke Randy, dan Randy pun meresponnya dengan belum bisa membuka hatinya, karena ya kita tahu semua Randy masih berat dengan perasaannya terhadap Catherine. Dan tapi ketika tiba-tiba Bella tidak tidak melakukan itu lagi gitu, ketika Bella tidak apa ya, tidak mengejar Randy lagi, Randy yang malah merasa kehilangan. Jadi Randy yang mungkin sudah terbiasa sebelumnya yang berangkat bareng ke kantor, terus sarapan bareng atau sharing-sharing tentang pekerjaan di kantornya bareng Bella, sekarang Randy merasa kehilangan. Akhirnya kayak, ini kenapa ya Bella kok sikapnya berubah gitu, ini kenapa ya, kayak jadi banyak banget yang terjadi ketika keadaannya dirubah gitu. Dan Randy pun mungkin sosok orang yang aku juga bingung sih kayak lucu aja gitu. Randy benar-benar sosok orang yang sangat nggak peka yang sangat nggak peka. Dia mungkin udah dikodain ya, mungkin karakter dia memang seperti itu ya dari awal pun, dari plot awal ke Kiki, setelah itu banyak banyak lagi ya selain itu. Dan memang karakternya tetap bertahan ya dengan ketidakpekaannya dia gitu. Sebagai Iqbal ikut gemes gak sih meranin Randy ini, karena kan sebenarnya banyak perempuan yang tulus segala macem, cuman dianya kayaknya konflik dengan dirinya sendiri kayaknya gitu ya. Iya, makanya aku juga bingung nih, apakah ada orang yang seperti ini gitu, orang-orang yang benar-benar gak peka banget, padahal
ya situasinya harusnya agak peka gitu. Tapi ya memang ini kembali lagi ke karakter Randy yang bertahan setahu aku. Jadi ya udah aku peranin dengan sesuai arahan dari penulis, sesuai arahan dari sutradara di lapangan dan bagaimana respon penonton gitu. Baca-baca komen-komen juga nggak sih Kak dari penonton gemes Randy dengan Bella gitu? Ya sedikit banyaknya aku baca sih, tapi nggak semuanya ya. Dan memang itu dia, banyak bilang kalau Randy ini gak peka, terus banyak juga bilang kalau Randy memang tidak apa ya, kayak ya memang Randy lah seperti ini gitu dari awal. Aku juga sedikit banyaknya aku banyak banget belajar lah dari peran Randy ini yang aku peranin. Jadi dia sosok yang baik banget, dia sosok yang hormat banget sama orang tua, dia kalau udah kerja sama orang loyal banget gitu. Banyak banget karakter-karakter positif yang akhirnya aku belajar dari dia gitu. Apa sih Kak, karena kan sepertinya Randy mau balikin lagi tapi dia terhalang sama Bella. Terus juga ada kecurigaan takut status sosial yang berbeda kayak gitu ya, kayak pertimbangan atau bagaimana dari kalau dari karakter Randy? Mungkin karena banyak pikiran-pikiran yang yang menghantui Randy. Jadi dia mencoba untuk membuka hati pun banyak risiko menurut dia. Kayak Bella, kita tahu sendiri kalau Bella ini kan ya dari status sosialnya sangat berbeda dengan Randy gitu. Dan yang keduanya itu ya masih belum bisa sepenuhnya move on dari yang sebelumnya. Dan yang ketiganya yaitu dia ketidakpekaan Randy. Sebetulnya kalau dilihat dari sekitar kayak Mama Mayang yang selalu mengingatkan kalau ya udahlah kita kasih doa gitu ke Catherine, dan kamu mencoba dong untuk membuka hati kamu untuk semua orang, tidak hanya untuk satu orang atau siapapun, semua orang, agar kamu bisa menjalani hidup dengan semestinya, harusnya gitu. Oke, harapannya buat Ikatan Cinta nih yang ratingnya semakin banyak ditonton. Ya harapan aku untuk sinetron Ikatan Cinta ini semoga semakin kompak pemainnya, semakin banyak penontonnya tentunya, dan semakin semakin dicintai sama penontonnya. Amin. Untuk Elsa sih memang kan yang kita tahu kan Elsa itu susah dibilangin, susah dikasih tahu kan. Ya bilangnya mau berubah tapi ternyata nggak berubah. Dia mengingkari janjinya sama mamahnya, makanya kenapa Elsa sekarang diusir dari rumah dan luntang-lantung tinggalnya, nggak tahu di mana. Untuk lanjutannya sih belum tahu ya, tapi sejauh ini untuk episode yang akhir-akhir ini ya Elsa lagi bingung mau tinggal di mana karena diusir sama mamahnya gitu. Kak, ini kayaknya salah satu karakter baru juga, sifat Elsa yang baru, karena di sini Elsa takut juga atas teror-teror yang terjadi ya Kak, atau bagaimana Kak? Untuk teror sih ya dia merasa terganggu aja sih. Sebenarnya dia nggak ya dia memang takut sama Ricky karena pernah ada konflik waktu dulu itu seperti apa sama Ricky, traumanya masih ada. Cuma lebih kalau dibilang berani sih ya lumayan berani sih sekarang, sampai Elsa itu benar-benar datang lagi untuk nemuin Ricky ke penjara untuk ngancam kalau misalkan sampai neror lagi dia nggak akan tinggal diam gitu. Seperti itu sih. Gitu. Oke Kak. Tapi dengan ini Elsa juga tetap suka ngeliat Andin, apalagi Andin sekarang malah di Barum udah kembali lagi romantis dan lainnya. Elsa bagaimana? Rasa cemburu itu sebenarnya masih ada sih, cemburu ke kakak yang ya pokoknya siapa aja deh yang merasa bahagia, lebih bahagia dari Elsa, ya Elsa bakalan cemburu sih sebenarnya, bakalan kayak iri. Ya itu sifat-sifat itu masih nggak hilang sih dari Elsa. Tapi masih sejahat dulu nggak sih Kak, atau bagaimana? Licik Elsa yang sekarang kayaknya agak berbeda ya? Kalau dibilang sejahatnya
aslinya Elsa itu ya memang jahatan dulu ya, karena kalau dulu itu dia masih kanan kiri kayak mama masih support dia untuk apa untuk menjalankan sesuatu yang jahat gitu ya. Tapi kalau sekarang kan udah nggak ada siapa-siapa lagi yang support, jadi dia emang bener-bener kayak sendiri aja gitu, nggak ada yang bantuin lagi, udah bingung mau ngapain. Jadi jahatnya ya setengah, nggak sejahat awal-awal gitu. Terus juga sama Andin berarti tetap ya kayak kesirikan itu tetap ada. Ya kalau kita lihat beberapa episode terakhir sih memang Elsa itu sama Andin kan cuma di depannya aja gitu kayaknya baik, tapi sebenarnya kayak di dalam hatinya itu tuh masih benci, masih nggak terima, masih iri, masih sakit hati, nggak terima Andin bahagia kayak gitu-gitu sih masih. Uh, di layar kaca terlihat Elsa dan Andin tuh bertolak belakang, musuh besar. Ya. Cuman kalau di balik layar itu sama Manda gimana sih Kak? Ya kita lihat kalau di TV memang Andin dan Elsa itu kan berantem terus. Tapi ya aslinya ya kita kayak keluarga aja sih. Bercanda bareng, ngobrol bareng, pokoknya seru-seruan bareng, nggak yang kayak Elsa sama Andin sih, jauh banget. Manda sendiri gimana sih kalau ke Elsa, kedekatannya seperti apa gitu? Dia itu baik banget sih, maksudnya salah satu teman curhat juga sih. Aku curhat sama dia curhat sama Glenka juga. Terus kita kadang suka sempet jalan-jalan bareng kayak gitu-gitu sih. Kalau lagi kosong di lokasi syuting juga kadang suka makan bareng kayak gitu-gitu, sedekat itu sih. Seberapa kenal Manda sih kayak Elsa? Maksudnya yang berbeda terbalik sama Andin yang orang-orang tuh nggak tahu. Memang jauh. Kalau di Ikatan Cinta kan Andin itu memang baik ya, baik banget, lemah lembut gitu kan. Tapi kalau aslinya Manda dia emang kan konyol ya, maksudnya bercanda terus. Baiknya mah tetap baik banget. Tapi bercandanya itu sih yang lucu banget dia kalau aslinya. Biasa kalau lokasi syuting ngapain sih Kak biasanya sama Manda tuh? Kadang kita waktu itu sempat main games bareng, main PS bareng, balap-balapan gitu. Terus juga apa ya, paling makan bareng, dia kan suka beli makanan gitu, kita makan bareng ngumpul. Terus kadang bikin TikTok bareng kayak gitu-gitu aja sih. Dan ini berbanding terbalik ya kayak. Ya jauh. Kalau Elsanya ya kalian lihat sendiri aja nih gimana menilainya seorang Glenka dan Elsa. Sekarang polemik dengan Nino sendiri Kak, bagaimana? Karena kan Elsa juga masih terobsesi seperti atau bagaimana sih Kak? Kalau terobsesi sih kayaknya udah enggak sih Elsa ke Ninonya ya, karena memang udah habis rasa cintanya Nino ke Elsa. Dia udah kecewa banget sama Elsa, makanya Elsa juga kayaknya udah nggak ke situ, mikirnya lebih ke gimana nih gue bisa bertahan hidup, karena kan satu udah diusir, cinta juga nggak bisa dapat. Ya udah dia mikirin dirinya aja nih sendiri, untuk makan, untuk tinggal di mana, lebih ke situ sih sekarang. Ada niat balas dendam juga nggak sih Kak sama Nino atau pengen terlihat oleh Nino gitu? Ada beberapa episode terakhir juga Elsa itu punya rencana untuk bikin Nino itu yang ngejar-ngejar Elsa. Jadi berbalik, kayak waktu dulu kan Elsa yang ngejar-ngejar terus, sekarang maunya Nino tunduk sama Elsa. Tapi nggak tahu sih untuk next episode-nya kayak gimana ya, apakah benar nanti Nino akan ngejar-ngejar Elsa atau enggak. Ini juga berbanding terbalik sama sikapnya Ricky. Ada Ricky yang tadi cinta banget, justru sekarang malah jadi. Ricky itu karena ya sudah kecewa, maksudnya sebenarnya gini kan, kalau Ricky itu awalnya dia memang baik sama Elsa, cuma ya dikecewain aja karena ternyata cintanya itu kayak bertepuk sebelah tangan gitu loh, sampai akhirnya ya jadi jahat. Dia jahatnya itu karena ya kecewa. Elsa kan juga banyak bohongnya, banyak bikin masalahnya kayak gitu, sampai akhirnya sekarang Ricky pun jadi ngerasa
gue kok ngemis ya enggak, gue pokoknya harus bikin dia itu sengsara kayak gitu sama lah sebenarnya kayak Elsa, karakter Elsa dulu Dan ini tapi juga versi cowoknya. berbanding terbalik sama Glenka dan Randy. Sebelum kalian tunangan kan kisahnya kan bucinnya Ricky gitu ya. Sekarang justru malah after tunangan malah jadi gitu, gimana ngeliatnya Kak? Apa ya kalau kita kan syuting kan profesional aja ya, ngikutin aja karakternya seperti apa. Cuma kalau memang aslinya ini ya Glenka sama Randy ya sebagai ya normalnya pasangan aja gitu. Tapi sekarang jadi kerja tetap seperti biasa atau jadi lebih gimana Kak setelah after tunangan? Ya seperti biasa, cuma ada rasa senengnya kita udah tunangan kayak gitu aja sih. Canggung nggak sih? Hah? Canggung nggak sih? Canggung sih ya lumayan canggung ya karena ya gitu deh. Seneng. Karena waktu awal-awal syuting ya udah santai aja gitu, cuma kan sekarang kayak udah berbeda aja. Gitu. Jadi lebih jaga sikap kah Kak Glenka ini? Enggak sih, apa adanya aja sih. Oke, cukup. Kemudian